Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gurfa Salam, NPM 2208260072, Blok Endokrin dan Metabolisme. Di sini, saya akan mempresentasikan mind map saya. Hormon adalah sistem endokrin dengan topik yang sangat luas, dengan banyak hormon yang terlibat dan dapat mempengaruhi hampir setiap organ di dalam tubuh manusia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hormon apa-apa saja yang dihasilkan oleh tubuh manusia beserta dengan fungsi utama dari hormon tersebut. Yang pertama, dari kelenjar endokrin hipotalamus, yaitu hormon yang melepaskan dan menghambat dari hormon TRH, CRH, GnRH, GHRH, somatostatin, dan PRH. Sel sasarannya adalah hipofisis anterior. Fungsi utamanya mengontrol pengeluaran hormon hipofisis anterior. Selanjutnya, hipofisis anterior yaitu menghasilkan hormon thyroid stimulating hormone atau TSH. Sel sasarannya yaitu sel folikel tiroid yang berfungsi merangsang sekresi T3 dan T4. Yang kedua, ada hormon ACTH atau hormon adrenokortikotropik dengan sel sasarannya adalah zona fasciculata dan reticularis korteks adrenal yang berfungsi merangsang sekresi kortisol. Hormon berikutnya adalah hormon pertumbuhan atau hormon GH. Sel sasarannya adalah tulang dan jaringan lunak yang berfungsi merangsang tulang dan jaringan lunak, mempengaruhi metabolik yang mencakup anabolisme protein, mobilisasi lemak, dan penghambatan glukosa. Selanjutnya, hormon GH ini juga merangsang sel sasarannya ke hati yang berfungsi merangsang sekresi dari IGF-1. Selanjutnya ada hormon FSH, yaitu hormon follicle stimulating hormone. Sel sasarannya pada wanita adalah folikel ovarium yang mendorong pertumbuhan serta perkembangan folikel dan merangsang sekresi estrogen. Pada pria, hormon FSH ini sel sasarannya adalah tubulus seminiferus di testis yang merangsang produksi dari sperma. Berikutnya ada hormon LH atau luteinizing hormone. Pada wanita, sel sasarannya adalah folikel ovarium dan corpus luteum yang merangsang dari ovulasi, perkembangan corpus luteum dan sekresi estrogen serta progesteron. Pada pria, sel sasarannya yaitu sel interstitium leading di testis yang merangsang sekresi testosteron. Yang terakhir, hormon prolaktin. Sel sasarannya pada wanita di kelenjar mamaria yang mendorong perkembangan payudara dan merangsang sekresi susu. Selanjutnya, kelenjar endokrin hipofisis posterior yang menghasilkan hormon vasopresin atau hormon antidiuretik. Sel sasarannya tubulus ginjal arteriol yang meningkatkan reabsorpsi dari H2O dan menyebabkan vasokonstriksi. Selanjutnya ada hormon oksitosin. Sel sasarannya uterus dan kelenjar mamaria yang meningkatkan kontraktilitas yang menyebabkan ejeksi air susu. Yang keempat ada kelenjar pineal, yaitu pineal yang menghasilkan hormon melatonin. Dengan sel sasarannya ada otak, hipofisis anterior, organ reproduksi, sistem imun. Fungsinya menghambat gonadotropin dan penurunan melatonin yang mungkin memicu pubertas serta dan lain-lain. Yang kelima, ada sel folikel kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon T4 dan T3. Fungsinya untuk meningkatkan laju metabolik, esensial bagi pertumbuhan normal dan perkembangan saraf. Yang keenam, ada pankreas endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dan menyimpan glukosa. Selanjutnya ada hormon glukagon yang meningkatkan produksi dan pelepasan glukosa oleh hati sehingga kadar glukosa darah meningkat. Selanjutnya ada hormon somatostatin. Sel sasarannya
adalah sistem pencernaan yang berfungsi mengurangi sekresi asam lambung, dan sel sasaran berikutnya adalah pankreas yang berfungsi menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Selanjutnya, kelenjar endokrin berikutnya ada gonad pada wanita, yaitu ovarium yang menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi mendorong perkembangan folikel dan mengatur perkembangan karakteristik seks sekunder pada wanita dan mendorong pertumbuhan uterus serta payudara. Hormon progesteron salah sasarannya adalah uterus yang berfungsi mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Selanjutnya pada pria, testis yang menghasilkan hormon testosteron yang merangsang produksi sperma dan mengatur perkembangan seks sekunder pada pria. Selanjutnya, korteks adrenal dan medula adrenal yang menghasilkan hormon aldosteron yang berfungsi meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium. Hormon kortisol meningkatkan glukosa darah dan membakar simpanan lemak dan protein. Hormon androgen yaitu berperan dalam lonjakan pertumbuhan dan dorongan seks pada wanita. Hormon epinefrin dan hormon norepinefrin memperkuat sistem saraf simpatis. Selanjutnya, yang terakhir ada jaringan lemak yang menghasilkan hormon leptin yang menekan nafsu makan, serta hormon adipokin lainnya yang berperan dalam metabolisme dan peradangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.